Oke, untuk soal pertama, jelaskan mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Boleh diulang, Kak? Jelaskan mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Mekanismenya step by step-nya, Kak, gitu, Kak. Jelaskan sama upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. First in, first out tahu aja kan? Ya, Kak. Pertama itu kalau barangnya dari supplier, kita terima langsung dari supplier, bukan dari kita cabang, itu kita input sesuai tanggal PO, lalu kita tulis per unitnya itu, tiap unitnya itu tanggal masuknya. Itu pokoknya tiap unit itu harus ada tanggal masuknya, Kak. Nanti upayanya itu terus itu disusun di rak sesuai tanggalnya, paling depan itu paling mudah. Dan untuk prosesnya itu by sistem lagi, Kak, SAP. Jadi nomor barangnya sesuai ini yang paling atas sesuai SAP. Gitu. Barang yang dikeluarkan terlebih dahulu itu yang mana? Yang paling tua, Kak. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok outlet secara berkala minimal 3. Pertama terjadi stok, kedua pertama terjadi selisih stok yang mengakibatkan kerugian nominal, terus itu dua mempersulit MP untuk mengisi stok, ketiga itu susah untuk memenuhi keperluan pelanggan. Coba. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Pertama laporkan ke MP. Pertama laporkan ke Suara Manajer juga, terus laporkan ke MP. Siapa tahu itu barang yang belum di GPO atau barang yang sudah terjual namun masih ada di gudang. Barang yang sudah terjual maksudnya gimana, Kak? Oh, itu masuk sistem juga lah. Berarti sampai ke lapor MP aja, Kak. Oke, kita lanjut untuk soal keempat. Mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Gimana, Kak? Ulang, Kak. Mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Mengapa ya, Kak? Iya. Karena barang shipping itu maksud Vivo, Kak. Maksudnya gimana? Barang shipping masuk Pipo. Masuk list first out first in itu. First in first out. Jadi kalau barang shipping nggak dikeluarkan, tanggalnya bakal kayak gini, Kak.
Oke, kita lanjut ya untuk soal terakhir. Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? 50.000. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai. Ya. Untuk soal pertama tadi mengenai jelaskan mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Untuk mekanisme sistem FIFO adalah mengeluarkan barang yang pertama kali masuk untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Upaya yang harus dilakukan untuk menjalankan sistem FIFO adalah dengan memberi label tanggal masuk atau bisa melakukan pengecekan persediaan stok. Terus, tadi jawabannya betul. Lanjut untuk soal kedua, mengenai coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opening secara berkala minimal 3. Yang pertama, ketidakakuratan stok yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, terus kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan, risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi, dan juga bisa menyebabkan kerugian finansial akibat stok yang tidak terkontrol. Oke, terus lanjut untuk soal ketiga, mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama, melakukan pengecekan di sistem SAP untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Setelah itu, koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Dan terakhir, bisa konfirmasi ke SM atau tim accounting untuk tindakan selanjutnya. Ya, Kak. Terus lanjut untuk soal keempat, mengenai mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut. Karena barang yang telah di-shipping itu wajib dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari denda izin shipping, dan barang itu kan tidak aktif garansinya, jadi otomatis wajib dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, terus lanjut untuk soal terakhir, mengenai jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Tadi jawabannya betul, denda yang harus dibayarkan itu sebesar 50.000 per unit. Oke, dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak mau. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Terima kasih.